Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, dan para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir ke masjid ini, menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, dan kemudian kita tetap bisa bertahan duduk di masjid ini diniyati i'tikaf lillahi ta'ala sambil kita mengaji dan mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Bapak Ibu para jemaah, insya Allah siang ini kita akan kaji ayat 15 dan 16. Kalau waktunya masih cukup longgar, bisa kita lanjutkan sampai ayat yang ke-17, Quran surah Al-Fatah. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, monggo sambil dibuka Al-Qur'annya, kita mengaji bersama dan kita coba pahami makna ayatnya. Ayat ke-15 dan ke-16 dulu, surat Al-Fatah. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima litakhudhuha نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Lanjut ayat 16. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Sadaqallahul Azim. Para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sedikit demi sedikit kita coba pahami makna dari ayat yang barusan kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulul mukhallafuna. Sayaqul
akan berkata. Jadi kalau kata kerja fi'il mudhari didahului dengan sin, maka zamannya istiqbal, future yang akan datang. Akan berkata, belum berkata. Al-mukhallafuna, orang-orang yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kembali pada kajian sebelumnya, ayat yang ke-11 itu minal a'rabi, orang-orang yang ditinggalkan oleh Nabi dan sahabat ketika diajak untuk ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Mereka diajak tidak mau karena takut diserang oleh orang kafir Quraisy Mekah dan khawatir mereka mati di sana. Tidak mau. Jadi karena tidak mau ditinggal oleh Rasulullah. Ditinggal. Nah, pada ayat ini juga sama. Sayaqul mukhallafuna, akan berkata orang-orang yang ditinggalkan oleh Nabi itu, di samping yang sebelumnya ayat yang 11. Idzan talaqtum ila maghanima, apabila berangkat kalian Muhammad dan para sahabat ila maghanima, ke tempat yang ada ghanimah-ghanimahnya. Ghanimah itu rampasan perang. Konteksnya ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ini Nabi pada tahun ke-7 Hijriah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah, ini akan berangkat ke Khaybar. Khaybar ini daerahnya subur. Dan yang akan ditaklukkan di sana itu tentaranya lemah, sedikit lemah. Jadi ketika Nabi akan berangkat ke Khaybar, itu dalam bahasa ayat ini seakan-akan mudah untuk ditaklukkan, yang kemungkinan besar di situ ada ghanimah. Jadi bahasanya langsung disebut idzan talaqtum ila maghanim, apabila kalian Muhammad dan para sahabat berangkat ke ghanimah, maksudnya berperang ke Khaybar yang kemungkinan menang dan nanti ada ghanimah di sana, ada rampasan perang di sana. Lita'khuduha, karena kamu nanti, kalian Muhammad dan sahabatnya akan mengambil ghanimah. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ditinggalkan oleh Nabi itu? Zaruna nattabi'ukum, biarkan kami mengikuti kalian. Ini sudah bertolak belakang dengan kasus sebelumnya. Pada ayat 11, orang-orang ini ketika diajak untuk umrah ke Mekah, itu menolak. Alasannya, kami sibuk dengan harta kami, keluarga kami terlantar kalau tidak ada yang ngurus. Padahal bukan itu sungguhnya motivasinya. Motivasinya karena khawatir dia terbunuh ketika Nabi Muhammad bersama para sahabatnya sampai ke Mekah. Khawatir terbunuh. Jadi kemarin bisa dilihat lagi YouTube-nya, bermakna sedang. Tapi ketika Nabi Muhammad pada tahun berikutnya, kalau ke saat mau umrah tahun ke-6 Hijriah, yang kemudian melahirkan Bai'atul Ridwan, melahirkan Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah dengan orang kafir Mekah. Setahun berikutnya Nabi pada bulan Muharram ini kemudian harus melawan orang-orang Khaybar. Tapi orang Khaybar tidak sekuat orang Mekah. Khaybar juga terkenal dengan daerah yang subur, tanahnya subur. Kira-kira bagaimana orang munafik ini? Ini Allah kemudian sebutkan, mereka akan berkata,
Apa perkataan mereka? Daruna nattabi'ukum, biarkan kami bisa mengikuti kamu. Jadi justru malah menawarkan diri untuk bisa ikut Rasulullah Muhammad SAW berperang ke Khaybar, yang dimungkinkan prediksinya akan mudah mengalahkan tentara musuh di Khaybar. Yang masih akan terjadi. Jadi mengajukan diri. Nah, ini di antara ya. Motivasi utamanya sebenarnya adalah ghanimah, rampasan perang. Jadi dulu Bapak Ibu rahimahullah, pada zaman Nabi dan sahabat awal pada masa Khulafaur Rasyidin, di awal-awal ya, baru kemudian ada perubahan sistem pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu tentara itu tidak dibayar, tidak digaji. Baru nanti akan diberikan katakanlah semacam gaji ketika menang perang, dan di situ ada ghanimah, ada rampasan perang. Mereka akan ya ma'isyahnya, kebutuhan hidupnya dicukupi dari ghanimah itu. Gak dapat gaji. Itu kemudian ada perubahan sistem pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sejarahnya begitu. Jadi ketika berperang ada ghanimah, itu satu tentu ya, satu hal yang ditunggu-tunggu kan gitu. Manusiawi ya. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Jadi mereka orang-orang yang munafik yang ditinggalkan oleh Nabi itu bermaksud ayyubaddilu kalam Allah, mereka mengganti firman Allah, mengganti ketetapan Allah. Jadi kalau ketika mau Khaybar ini sebenarnya sudah disampaikan kamu tidak usah ikut. Jadi kalian orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab di sekitar Madinah yang awalnya memang tidak ikut ke Mekah, yang kemudian melahirkan perjanjian Hudaybiyah, disampaikan kamu tidak usah ikut, kamu di sini saja. Tapi ketika tahu bahwa Nabi ini mau ke Khaybar, di situ mau melawan orang kafir, dan jumlahnya sedikit, yang kemungkinan besar menang, tapi menjanjikan ghanimah yang banyak, mereka malah menawarkan diri dengan menyatakan daruna nattabi'ukum, biarkan kami ikut kalian. Jadi ini maunya apa? Maunya ini mengubah kalam Allah. Nabi itu sudah menyampaikan kamu gak usah ikut. Nabi menyampaikan ini tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak ada yang keluar dari lisan Nabi itu dari hawa nafsunya, kecuali ia juga berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah. Nah, ketika mereka ingin ikut itu disebut mereka berkeinginan mengubah kalam Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka nggak usah ikut, kamu nggak usah ikut, kalian nggak usah ikut. Nanti diceritakan oleh Allah. Nah, gimana? Kul lan tattabi'una. Ditegaskan oleh Allah, katakan Muhammad, lan tattabi'una, kalian jangan ikut kami. Tegaskan Muhammad, sampaikan Muhammad, kalian tidak perlu ikut kami. Kemudian kadzalikum qalallahu min qabl. Seperti itu kan kalian, qalallahu min qablu, yang dimana Allah telah berfirman sebelumnya. Kan sebelumnya sudah disampaikan kamu tidak usah ikut. Sekarang kok kamu ikut, kok kamu mau ikut, sudah kamu tidak usah ikut, karena memang itulah ketetapan Allah sebelumnya. Ketika sudah dinyatakan kamu tidak usah ikut oleh Allah, maka ya tidak usah ikut. Apa kemudian? Fasayaquluna bal tahsudunana, maka
mereka akan berkata lagi bal tahsuduna. Ketika sudah tidak dibolehkan ikut perang ke Khaybar, bal tahsuduna, bahkan tahsuduna, kalian ini, kata orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang munafik itu, tahsuduna, kalian Muhammad dan para sahabat itu hasad, dengki kepada kami, kata mereka begitu, karena nggak dibolehkan ikut ke Khaybar, berperang dengan orang musuh Allah di Khaybar. Kamu dengki, aku mau ikut kok tidak boleh. Bal kanu la yafqahuna illa qalila, tapi kanu ada mereka la yafqahuna, mereka tidak paham illa qalila, kecuali sedikit. Ada pemahaman yang salah dengan jihad fisabilillah di kalangan orang-orang munafik pada saat itu. Baik, coba sedikit kita berikan penekanan, meskipun saya rasa sudah gampang dipahami. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya sejarah atau qasasul Quran, sejarah Al-Quran itu ketika diinformasikan dalam Al-Quran itu, maka dipastikan ada keterulangan, akan ada peristiwa-peristiwa serupa di kemudian hari. Termasuk peristiwa ini termasuk di antara ijazah Quran. Al-Quran menceritakan sesuatu yang belum terjadi. Ini kan masih akan ada akan berkata orang-orang yang ditinggalkan, saya kulul mukhallafun. Ini bagian dari qasas Al-Quran. Ini bagian kisah atau sejarah Al-Quran. Cuma masih akan terjadi. Ini disebut dengan ijazul Quran. Artinya apa? Seandainya ini bukan kalam Allah, itu masih diragukan. Jangan-jangan nggak ada perkataan itu. Kalau nggak ada, habis Al-Quran nggak dipercaya, Nabi Muhammad nggak dipercaya. Kenapa? Karena yang disampaikan dalam Al-Qurannya tidak benar. Artinya, jadi kemarin kan ada saya qulul mukhallafuna min al-a'rab saqalatna amwalun ayat 11. Ini juga sama. Saya qulul mukhallafuna idzan talaqtum ila mawad. Kalau ini nggak terjadi, Al-Quran habis. Cuma ada alasan Tuhanmu tidak bisa dipercaya. Akan begitu orang-orang. Ini tantangannya Allah bongkar kepada Muhammad. Ini di antara ijazul Quran di sini. Kemujizatan Al-Quran di sini. Al-Quran sudah informasikan peristiwa yang masih akan terjadi. Nah, peristiwanya apa? Peristiwanya itu orang-orang munafik itu, kalau itu dikira-kira akan menguntungkan secara duniawi, mereka mau gabung, mau ikut. Kalau kira-kira merugikan, nggak mau ikut. Sebelumnya ketika mau ke Mekah, nggak mau ikut karena khawatir diserang pasti kalah. Tapi ketika ke Khaybar, yakin mereka menang. Khaybar itu banyak tanah subur yang itu bisa menjadi rampasan perang. Artinya kaya raya. Orang yang ikut perang di Khaybar bisa kaya raya. Ikut mereka. Nah, peristiwa ini diceritakan sebelum terjadinya peristiwanya. Namun memang akhirnya terjadi betul peristiwa itu, bahwa ketika Nabi Muhammad akan berangkat, mereka minta agar diikut sertakan untuk berperang di Khaybar. Ketika ditolak oleh Nabi, apa? Kamu hasud, kamu dengki. Saya ikut perang, kami ikut perang, kamu kok nggak bolehkan? Kamu dengki pada kami. Apa jawab Allah? Balkanu la yafqahuna illa qalila. Mereka berkata begitu karena mereka nggak paham. Ada sih pemahaman sedikit. Karena bayangan orang munafik itu yang namanya perang itu kaitannya dengan ghanimah saja.
Kalau kira-kira kalah, mundur dia, khawatir mati. Kalau yakin menang, ikut dia, karena yakin ada rampasan perang. Itulah makna perang bagi orang kafir, orang munafik. Orientasinya dunia, sehingga gampang gentar hatinya. Gampang gentar. Jadi kemarin kita sudah sempat bicara ya. Allahumma ansur man nasaratin, Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin wa Iran wa ikhwanana fi jami'i biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dimenangkan. Baik. Kira-kira apa sungguhnya makna jihad? Jihad dalam pandangan Al-Quran. Jihad dalam pandangan Al-Quran ini sungguhnya bukan orientasi dunia, tidak untuk mencari ghanimah secara khususnya, tidak untuk mencari rampasan perang, tapi untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat. Tapi tentu Allah punya sunnahnya. Tidak mungkin para pejuang Islam ini bisa berjuang dengan gagah kalau tidak disokong oleh kebutuhan yang dibutuhkan. Harus ada. Jadi cukup pangannya, cukup kebutuhannya, cukup senjatanya. Itu sunnatullah. Jangan kemudian berani tapi nekat, li'ila kalimatillah tapi nekat. Kondisinya loyo, kurang makan, kurang gizi, loyo, persenjataannya ala kadarnya, tetap ikut perang, itu nekat. Itu bunuh diri. Harus kuat kan. Nabi mengajarkan saat itu pasukan yang terkuat itu kan pasukan berkuda dan memanah dan berkuda. Senjatanya memanah, kendaraannya kuda kan gitu. Makanya waktu itu perlombaan yang dianjurkan lomba memanah dan lomba berkuda. Karena itu kekuatan kalau diserang oleh orang-orang yang Islam, pasukan berkuda dan memanah. Ya, artinya apa? Harus disiapkan juga, dan itu membutuhkan dukungan keuangan, dukungan materi, sehingga ada konsep namanya ghanimah dalam Islam. Waktu itu belum ada sistem penggajian. Jadi dalam pandangan Al-Quran itu namanya jihad itu la kalimatillah, bukan untuk kepentingan dunia. Iya, itu ada, karena itu mau tidak mau diperlukan, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama la kalimatillah. Makanya kekuatan terbesar dalam sejarah perjuangan Islam itu semangat ini. Jadi prajurit dalam Islam itu semangatnya itu justru ingin mendapatkan ridho Allah. Mati bagi dia kehormatan. Bahkan banyak yang memang ingin mati syahid gitu. Berperang ingin mati. Wah, ini paling menakutkan. Sementara orang kafir berperang ingin mendapatkan harta. Dia ingin hidup, dia ingin mendapatkan harta. Jadi sudah kalah mental dulu. Ini membedakannya antara makna jihad di kalangan orang munafik dan orang kafir dengan makna jihad fi sabilillah menurut orang-orang yang beriman. Bisa dipahami? Yaitu mental itu akan terus terulang. Coba sekarang ini orang mau nggak dikatakan miskin? Nggak mau. Tapi kalau ada pendataan orang miskin, mau nggak mengajukan diri? Udah catat dulu nih, miskin dulu nih, catat. Mana kocak miskin dah? Kalau pendataan miskin,
tahu secara global. Model-model ini kan model begini. Tahu sampai detailnya, termasuk Artinya saya katakan kalau ada sejarah dalam Al-Quran maka itu dipastikan akan ada keterulangan. Jadi mental-mental yang yang kalau ada hadiahnya, mental hadiah itu akan terulang, akan terulang. Bahkan kalian banyak kabilah yang datang suara Rasul itu. Baik, ayat yang ke-16 kita lanjutkan. Kullil mukhallafina minal a'rabi, katakanlah Muhammad, sampaikan Muhammad, lil mukhallafina minal a'rabi, orang-orang yang ditinggalkan olehmu ketika mau ke Mekah untuk umrah itu, dari orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab yang ada di pedesaan, di pedalaman di sekitar Mekah itu, satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatiluna aw musliman. Ini diuji Allah. Katakan Muhammad, kalau memang benar mereka bersungguh-sungguh untuk berperang karena Allah, li'ilai kalimatillah, katakan apa? Satud'auna ila qaumin, mereka akan diajak untuk menghadapi satu kaum uli ba'sin syadidin, yang mampu untuk melawan dengan keras, pasukannya kuat. Mereka akan diajak nanti kalau nanti akan menghadapi kelompok pasukan yang kuat. Katakan, sampaikan itu. Yuqatilunahum, di mana nanti mereka itu tuqatilun, di mana kalian orang-orang Arab itu berkewajiban untuk mengalahkan, membunuh mereka. Nanti akan diperangi. Au yuslimun, atau kalau nggak bisa, kalau nggak sampai kalah, au yuslimun, atau dia taslim, atau dia masuk Islam. Jadi kalau bisa tumpas mereka sampai habis, atau dia menyerah masuk Islam. Pilihannya perang sampai habis, atau mereka tunduk masuk Islam. Kira-kira gimana? Ya, kalau tadi mereka ingin ikut Khaybar, nanti aja. Nanti kamu saya ajak. Kalau nanti ada lawan yang kuat, nanti saya ajak kamu. Jangan yang munafik pun lah tepok kasih sarah ya cegem loh ini. Orang Badui. Nah itu cara menguji. Cuma karena takut diperangi oleh Rasul. Terus di mana kira-kira apa yang ingin dicari? Kenapa Allah merintahkan Rasul itu menyampaikan begitu? Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasanah. Ingin dilihat begini. Kalau kalian taat terhadap perintah Allah ini, nanti ikut perang ketika ada musuh yang kuat, kalau kalian taat, yu'tikumullahu ajran hasanah, maka Allah akan menganugerahkan kepada kalian pahala yang besar. Lanjutkan ayatnya. Kira-kira mau apa nih? Kalau ada apa-apanya, menawarkan diri. Kalau menghadapi yang membahayakan, jangan-jangan kembali pada kasus awal ketika diajak ke Mekah, khawatir diserang oleh orang-orang musyrik Mekah yang kuat itu, khawatir dia kalah, hanya nggak mau. Nanti kira-kira gimana kalau susah diajak Nabi untuk menghadapi kelompok yang keras. Ini taruhan soal keimanan. Kalau dalam sejarahnya saat itu yang orang-orang yang menentang kerasulan saat itu yang kuat pasukannya itu ada namanya kabilah Banu Hanifah dari Yamama, itu kuat saat itu. Kemudian kelompok Persia, Iran sekarang. Persia itu memang bangsa besar sejak Nabi memang
kuat itu. Kerajaan Persia, Iran sekarang ini memang bangsa besar dan tidak pernah ditaklukkan. Memang bangsa besar yang punya mental besar. Kemudian Ar-Rum Romawi saat itu yang kuat, kelompok orang kafir yang belum masuk Islam yang kuat pasukannya adalah dari Yamama, dari Persia, dari Romawi. Nanti kalau kita akan berhadapan dengan kelompok Yamama, kamu saya ajar. Kalau berhadapan dengan orang Persia, kamu saya ajar. Kalau berhadapan dengan orang Romawi, kamu saya ajar. Kalau kalian taat, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Pertanyaannya itu, apakah orang munafik ingin pahala dari Allah atau sekedar ingin mencari rampasan perang? Itu pun memerlukan keterlibatan manusia. Kalau musim di Sumeneb, di Pemekasan, kalau musim ini tarawihan ada di satu masjid tertentu di Sumeneb, per orang itu 200.000, 300.000, 400.000. Jadi asar itu sudah duduk itu. Asar itu duduk, khawatir gak kebagian. Manusia gara-gara ada sampai sekarang ada. Kalau mau lihat silakan. Agak ke utara dikit. Cuma saya tidak kasih tahu, khawatir kalian meneter. Asalnya di media sosial ada itu. Jadi jam 4 itu jam asar sudah ada di situ. Dia sudah mau duduk situ, khawatir gak kebagian tempat. Itu kira-kira karena ingin iktikaf di masjid atau karena apa? Jangan-jangan kasusnya sama seperti orang-orang munafik di sana. Rasulullah SAW. Apakah tidak boleh? Boleh saja. Tapi kalau dalam rangka ibadah, motivasinya hanya itu, ya pasti hanya dapat itu. Dapatnya itu. Dibandingkan kalau di kajian tentang hadis hijrah. Kenapa? Jadi faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila rasulih. Wa man kana hijratuhu dunya yusibah. Kalau hijrahnya karena dunia, dia mungkin dapat dunia. Awi meratin karena perempuan, mungkin mungkin dia bisa menikah. Artinya mungkin saja dapat, tapi dia tidak dapat nilai dari Allah dan Rasul. Tidak akan dapat nilai dari Allah. Baik. Nah, coba sampaikan Muhammad. Kemudian diancam juga oleh Rasulullah melalui perintah Allah ini, wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu, jika kalian menolak, tidak mau berpaling, kama tawallaitum min qablu, sebagaimana berpalingnya kalian sebelumnya ketika diajak ke Mekah untuk umrah, yu'adzibukum adaban alima, maka Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih, yang siksa, yang pedih, yang sakit, aliman, yang sakit. Jadi samping ada kabar gembira, ada kabar yang menakutkan. Jadi Islam datang menyampaikan basyiran, tapi Islam datang juga menyampaikan nadhiran, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih bisa dengan basyiran, tidak perlu nadhiran. Kalau bisa mengajak orang dengan kelembutan, tidak perlu dengan kekerasan. Kalau bisa mengajak orang dengan senyum, kenapa harus dengan marah? Karena Islam hadir tidak untuk marah. Islam hadir sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Amin. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ini. Amin. Mari kita itu dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana
ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والعفو منكم والله الموفق والهادي إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.